Kalau ayam kok kan semakin terkenal kalau lama tiba. Kutiko idui ayam sana namanya. Kalau orang terkenal kutiko idui jo gala-galanya lah mati cie selai mai. Ya, ayam dak. Nan tahu ambosnya ayam crispy, ayam katsu, ayam geprek, ayam panggang kalasan, ayam babali, ayam gulai lajo hijau, randang ayam, gulai ayam kunyang, ayam pangek pade, di jalan perintis kemerdekaan, dake unan lamo, atau ado ayam neraka. Banyak galanya, lah mati. Awak kalau lah mati itu cik senang boleh mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundzirin rahmatan lil alamin wa rahmatan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wadil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk puja dan puji kita persembahkan kepada Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin. Sebelumnya diutusnya Rasul untuk menyampaikan peringatan dan kabar gembira, menjadi rahmat bagi seluruh alam dan menjadi rahmat bagi orang yang takwa. Kemudian kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Raja di Raja, Al-Malikul Haqqul Mubin, yang menurunkan kebenaran yang nyata. Dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah yang diberi sifat Sadiqul Wadil Amin. Dan kita doakan kepada Allah agar beliau dan keluarganya dan sahabatnya dirahmati oleh Allah. Dan juga kita ikut sertakan siapa yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Itulah arti dari pembukaan pengajian kita yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada jamaah Masjid Al-Amilin. Amin. Ya Rahman. Ada hikmah COVID yang belum pernah saya terangkan di sini. Itu ingin membuat sampean pendek saja. Dulu banyak orang heran mencari orang pakai hijab.
Iko ninja macam. Ya kan? Tetapi sekarang semua orang sudah pakai hijab. Cuma modelnya nama lain. Nah, hijab tu ada ujungnya ke bawah, runciang. Nah, kalau masker, serupunan ibu pakai kini. Jadi Allah menjadikan orang-orang perempuan yang Islam, walaupun non-Islam, semuanya sekarang lebih-lebih ke pasar pakai hijab. Konan tak pakai masker, konan bagak wana konan. Kan? Ya, biarlah pakai masker wana kalau ke kanai awak kanai. Ambo itu juga kalau ceramah kau bu, tak bisa ambo pakai masker. Karena berceramah kau pak ayat ludah awak pasti ada keluar. Iya kan? Nah, tu nyo tampung ni masker tu di ruik lo balik awak makan nyari yang lo. Jadi biarlah ambo buka, ambo minta perlindungan saya ke Allah. Amin. Kaji kita pagi kini hadis Rasul ad-du'a mukhul ibadah. Itu judulnya. Doa tulang sumsumnya ibadah. Nah, sedikit kita tinggung sumsum. Kalau kita memakan ayam yang telah dimasak, kalau ayam ku kan semakin terkenal kalau lama tiba. Kutiko idui ayam sana namanya. Kalau orang terkenal kutiko idui jogala-galanya lah mati cie selai mai. Ya, ayam tak? Nan tahu ambo saya ayam crispy, ayam katsu, ayam geprek, ayam panggang kalasan, ayam babali, ayam gulai lajojau, randang ayam, gulai ayam kunyang, ayam pangek pade, di jalan perintis kemerdekaan, dake unan lamo, atau ada ayam neraka. Banyak galanya, lah mati. Awak kalau lah mati itu cik saya nak molek mai. Allah basalatkan mai. Ketika kita mengkonsumsi goreng ayam, lah habis dagingnya dimakan, tulang kakinya tu dari pau kan ada rawan. Ya kan? Itu hendaknya kita kunyah. Sebab keluar dari sudut tulang tu rasanya sama jo hati. Itu nan sumsum. Tu tinggi gizinya. Jangan dibuang. Tapi tulangnya nang kareh tu jangan mereka betul-betul lah serupa kucing. Kucing kalau ketulangan ke betul. Tapi sumsumnya tu dimakan. Kalau tiba ibadah, ya kan? Doa itu tulang sumsum ibadah. Makanya sakta kaja awak, ya kan? Lekan nama sudah awak salat gua, tiba WA, ya kan? Ama dulu kecil anak, ya kan? Nah, dosa doa ama aku salat di rumah sudah assalamualaikum dulunya. Kan tak kaja awak harusnya tu. Istighfar gak 3 kali, bersalawat ke Nabi gak sekali, itu baca doa untuk awak jorang gaya awak lah. Sataburu awak. Astaghfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Alhamdulillah. Baiklah. Jangan sampai tidak ada doa. Kaum muslimin, kalau kita contohkan Rasul, tidak satu pun Rasul yang tidak dijamin masuk surga. Karena Rasul itu dipelihara oleh Allah. Tidak taluk di iblis. Kok taluknya sekalinya? Contoh Nabi Adam kan taluk sekali. Tapi itu kalau kita kaitkan jo kekuasaan Allah, Pak,
Nabi Adam tu serupa itu, Allah kanlah mengabanjo ke malaikat bahasa manusia ko digelar kehidupannya di bumi. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Inni ja'ilum fil jannah. Jadi nampaknya Allah tu lah berencana bahasa manusia ko nanti ia masuk surga jo kerana asalnya sinan. Ya kan? Digelar kehidupannya di dunia ko. Beliau ke dunia itu ditakdirkan oleh Allah digoda iblis. Cuma sekali itu saja Pak. Kalau Adam nang kini berulang-ulang. Ya kan? Lah tobat jolongnya, tu murtad lah balik. Lah tobat jolongnya, murtad lah balik. Nah, ini yang berbahaya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Amin. Nah. Seluruh Nabi itu berdoa. Dan doanya itu diabadikan oleh Allah sebagai ayat Quran. Bacalah Nabi Zakaria berdoa. Nabi Yusuf berdoa. Nabi Ayub berdoa. Nabi Sulaiman berdoa. Nabi Sulaiman tu anang kekanyo doa lah tu Pak. Sampai kini tidak ada orang sekayonya tu. Asyana nampak ketahui di dunia di zaman awak kini ko nampak yang kayo alun sekayo Nabi Sulaiman tu. Nah sekayo Nabi Sulaiman mendoa aja lah. Ya kan? Doa yang akan kita utamakan itu kita tiru. Dan nomor satunya atirulah doa nabi-nabi dulu tu yang alhamdulillah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai ayat Quran. Kalau Nabi Adam kan terkenal dengan bapak manusia, Nabi Ibrahim terkenal dengan bapak nabi-nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Tiba di Nabi Ibrahim keturunan Nabi Hud, Nabi Saleh tadi, tidak ada lagi. Nak jadi Nabi setelah Nabi Ibrahim jadi Nabi, jadi Rasul, Pak. Keturunan ini selai. Biar dari Israel, biar dari Arab. Nah, makanya Nabi Ibrahim disebut bapaknya Nabi. Anak Nabi Ibrahim yang menurunkan Nabi sebagai orang Arab, itu Ismail namanya. Tapi ketika Ismail ko sadanya jadi nabi jadi rasul pula, ndak ada dari Arab tu jadi nabi jadi rasul lah. Kecuali nan ke-25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad tu kalau kita urut keturunannya kate dari Nabi Ismail. Nabi Isa kalau diurut kate dari Nabi Ishak. Itulah nan Israel. Dan Israel tu mana siapa tu? Anak dari Nabi Ishak, Yakub. Yakub tu siapa? Nyokamba. Kambanya. Tapi nang kambanya kau ndak jadi Nabi. Marasu kurang sanangnya jo kambanya kau dek kambanya kau jadi Nabi. Jadi ada rencana-rencana hasad dia. Kadun sanaknya kau. Ya kan? Tu sama-sama anak Nabi Ishak mahu. Kecil Nabi Ishak, Yakub, supaya jangan jadi ketidaksenangan kembarmu, pailah pindah. Apabila pindah tu, malam pai kutikonyo takalok, boleh tak tahunya. Pindahlah Nabi Yakub ke malam. Mangko bajalan malam tu dalam bahasa Sinan, namanya Israel. Orang bajalan malam. Nabi Muhammad mana ketika diperjalankan malam sampai ke langit, itu namanya Isra. Ya kan? Jadi Israel itu gelar Nabi Yakub kerana nyoba jalan malam. Hanya tiru orang Padang nyepui merapulai malam. Itu. Ini bapak-bapak. Ya kan? Jepuk sehari, jepuk 2 hari, jepuk 3 hari, kan malam tu. Jadi ketika Nabi Adam bapak-bapak digelincirkan oleh iblis,
Apa doa yang sangat berbobot di sana? Allah memberitakan kepada kita sampai sekarang bisa kita hafal ayat itu. Yang menggelincirkan Adam dan Hawa itu jelas iblis. Tapi di sana Allah menyebut syaitan. Ya kan? Fa'azallahumash syaitan. Kan jelas itu. Tergelincir Nabi Adam itu. Resikonya turun ke dunia dari surga. Dan turun itu dipisahkan. Kalau di kampung terendam cie, di siko cie, tidak ada. Kan ada dulu kampung terendam nama siko kan? Nah, kau tidak di India cie, di Jeddah cie. Apa 100 tahun kau tamu? Apa 100 tahun tu tidak bersuhu ini entah lawara gantinya dia panggil. Ya. Nabi Adam tidak ganti tu. Awal-awal kesabar Nabi Adam tu Pak. Tidak bertamu bini 100 tahunnya sabar. Ada orang menjawab, tidak ada pedusina lain Ustaz. Ayo, okey. Mungkin iyo. Nah. Beliau bertemu dengan istrinya, kemudian keduanya bertaubat kepada Allah. Kita simak ini Pak. Supaya kita jangan suku menyalahkan orang. Tak tumbuk galah kenapa, tak sorong bajak ke batu, patah tungkek bersilakan. Ada problem lah hidup kita adoi. Ya kan? Koreksi diri. Jangan menyalahkan orang. Apalagi pertengkaran suami istri. Kan sangat pribadi itu. Apa jangan suku menyalahkan orang rumah. Ya kan? Orang rumah jangan suku menyalahkan suami. Aku isi sama-sama salah. Ya udah aku berselingkuh Ustaz. Perso diri Pak. Ada padusi go tiok pulangnya bau jariang. Gigi balado. Paluh merarai-rarai. Ya kan? Tak tertarik lakinya. Tak mau mabih badan. Tapi kalau keluar melagak orang di mall, agak-agak pakaiannya. Nah. Jadi ibu-ibu nama-nama si mudo ya. Kemudian suami mudo lo. Sajamnya kapai pulang tu, dia habis badan awak lah. Kau dapat rancak awak dari Meriam Belina. Ya kan? Hiasan badan awak. Tadi suami itu tak bosan mencari. Jadi koreksi diri awak. Bagaimana kau beralih cinta suami saya kepada perempuan lain? Koreksi diri. Apa-apa itu lo kau dapat isteri nak mantiak, bijak, bercelalek di bibir, cupeluru rambo, munculnya gawak. Jangan tersinggung Pak. Tandonya apa? Laiba isteri. Mambo lah setahun 3 bulan tak ada orang cerewet tu kan boleh. Ada je cerewet ibu dulu Ustaz? Ada. Nya suaminya mah. Jadi ambo kadang-kadang lah sampai ambo ke Pekanbaru tu, lupa meneleponnya. Ambo ke Pekanbaru tu tak pulang ke rumah bini yang kedua, dia pergi mengaji. Lupa meneleponnya. Dah. Telepon lah ambo dah. Kau lagi selamat udah di jalan. Kerana udah tu suami ambo. Iya kan? Dahulu ketika nak berketahuan tak ada, tak bahas dah. Kini ganji hati ambo tu. Kecelakaan udah lah gaya puluh je. Orang nak membaik tuan ambo tu kini tak ada Pak. Jadi kalau ada isteri Pak cerewet tu terlambat Pak pulang nyo berangnya. Tu tanda Pak lai bini, lai teringat Pak tu. Nah itu. Orang tak bini siapa mencerewet itu? Batu dah. Tanyalah sudah ambo tu. Ini apa? Ya kan? Ini. Jadi Nabi Adam tu ketika minta ampun ke Allah je orang rumahnya, indak seketik je dalam doa tu menyalahkan setan. Saya yakin ayat itu hafal bagi kita semua. Karena dia sudah semacam doa. Rabbana zalamna. Dua tu selalu. Oh Tuhan kami, kamilah maniayo diri kami. Kami diniayo setan, tak itu kisahnya tu. Yang disalahkannya dirinya. Kenapa kamu mau dibisikin oleh setan? Kenapa tidak engkau lawan?
Dia sadar itu bahwa setan itu memang diizinkan menggoda. Kalau kita tidak mau, dia tidak akan mampu menggoda. Dia kira dituntut setan tu nanti tidak bisa dah Pak. Itu alasan awak. Bang kau tidak salat kecil Allah kau. Ambo digoda setan. Kecil setan tu ambo kan menggoda senyo. Tidak ada memasuk dah. Ya kan? Cuma kalian tak goda dia ambo. Mengapa disalahan ambo aja? Ambo mangko ambo goda, jangan ambo seorang sedalam neraka. Ambo goda Jokowi, ambo juga menteri sosialnya, bayar dana COVID je. Iya kan? Sadonya kambo goda aja. Presiden, menteri, gubernur, jemaah musaji, ustad, buya, kambo goda. Iya kan? Syekh bersisah Pak, godaan iblis kayaknya. Timbul seujub dalam dirinya. Dia memang orang saleh. Ya kan? Mengecek lah dalam hatinya. Tak ada orang dengan Allah seorang. Lah ya ada orang yang setaat ambo di kampung goya Allah. Itu ujub namanya. Kita jago tengah malam salat tu kan Pak. Tu di Allah magih tenaga. Jangan kecek nawak dek lihai. Ambo taruh jago malam sembahyang tahajud. Hebat ambo jan. Allah yang menggerakkan. Atau mengikuti orang menang dalam perang Badar, kegembiranya Pak. Kecil Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan saya engkau yang memanah tentara nang kalah tu, tapi saya yang memanah kata Allah. Yang mengalahkan mereka itu saya bukan kamu. Jadi sesuatu apapun tak boleh kita banggakan dalam diri ini. Kalau tiba di kampus Pak, kan ada guru besar namanya. Jangan dibanggakan awak guru besar tak? Nah ini, itu sombong dalam hati itu, tidak dikecil ke orang, namanya ujub. Aman doa aja lah ke Allah. Tiba-tiba saja Pak, tiba-tiba saja sifat tu. Makanya kita memohon kepada Allah, astaghfirullahalazim min kulli zambin wa maksiatin wa ujubin. Innallaha ghafurur rahim wa atubu ilaih. Pokoknya tiap hari dibaca itu. Sebab ini muncul sifat ujub tu. Serupa ambo lah misalnya. Ambo, kecil ambo dalam hati ambo kan. Contohnya indak batitel nambo dimbo orang nyombo ngaji kesiak kaninnya. Itu termasuk ujub. Iya kan? Asia ustaz dan sadari ambo di Padang pun ada. Itu dalam hati ya. Tujuh. Betujuh ibu sedang macamin. Dia rancak delek. Sianu tempang dia bentuknya. Iya kan? Iya kan? Aduh. Ujub. Ya kan? Ini sombong terselubung namanya. Akhirnya Syekh bersisah tu Bu, tagoda ada iblis, 3 dosanya lakukan. Pertama mabuk, minum keras, kedua berzina, ketiganya bunuh lo persina lainnya zina. Ini Pak. Ya kan? Jadi kaum muslimin syukurlah wak mengoreksi diri, jangan menyalahkan orang. Ya kan? Timbun piring di rumah banyak tamu. Alhamdulillah ya Allah. Ini kebahagiaan bagi saya. Lain ambo aja orang berkunjung ke rumah ambo. Ambo buat lamang abi, ambo buat ketupe abi, ambo buat alai. Sari kayo abi ku ndak tu rasannya ya Allah. Jadi kebahagiaan dia membersihkan piring kumuh tu. Sampai baju serupa ambo, ya Allah, lai tercukui makan ambo ya Allah. Coba kau nak cukui makan, kau nak lapang baju tu. Kurui sehanya. Jadi kalau sampai baju. Kemudian kain bertimbun-timbun sudah bercuci, indah bagosok. Tandanya awak lai banyak baju. Sedekahan setengah. Kan satu. Sebab baju tu kalau tampai taruh tidak nampak rancaknya. Iya kan? Itu makanya baju tu rancaknya dipakai. Orang
barana kerencaknya, jubah baju mengkerencak. Ibu-ibu nampilin rencak tinggal di Azizi, kau berarti lanjang, pergi ke jalan Azizi itu lari orang mah. Barana kerencak ibu, orang yang mencari itu malu. Betul lanjang, saya tak pakai selai menang. Aku tiko pakaian di badan lah nampak kita anggun. Ya kan? Anggun kalau tiba diproduksi. Cantik kalau tiba laki-laki kan? Ganteng. Itu dia. Nah, itu doa Nabi Adam yang kita tiru. Tidak menyalahan iblis jo setan dan menyalahan dirinya. Nah, sekarang kita lihatlah doa bapak nabi-nabi lah. Tadi bapak manusia. Bapak manusia. Siapa bapak nabi-nabi? Nabi Ibrahim. Doa beliau ko juga dalam surah Ibrahim. Ayat 37. Kita calik sebentar Nabi Ibrahim ko kan taruh membaca doa Rabbi habli minas salihin. Surah As-Saffat ayat 100. Lah sampai umur beliau 100 membaca doa Rabbi habli minas salihin tu sudah sembahyang. Nak ndak ada dapat. Sebab itu orang rumah hendak muamil. Takana saya di istrinya lah. Ibunya mendengar suaminya mendoa kau mungkin dah kau itu ada. Lah taruh kita berdua baca doa Rabbi habli minas salihin. Itulah ambo aminan. Ambo ndak jo amil dah. Kini ambo lah gaik jo. Ambo izinan saya udah babini je. Jadi kalau ada ibu nanti mau beranak-anak, izinan saya udah awak babini je lah. Siti Sarah itu lah babini Nabi Ibrahim celai kiranya hamil. Kita potong cerita tu kan ikhlas Siti Sarah mengizinkan bini lakinya babini celai nyobale dia Allah pak di usia tua tu hamilnya. Itulah Nabi Ishak lah ye. Jadi mana tua Nabi Ismail jo Nabi Ishak, tua Nabi Ismail. Nyogi aja dia Allah anak nak jadi. Karena nyo ikhlas mengizinkan. Tapi apa itu lo kalau anak lah ado jamba bini jo lah. Lah limo anak tu lah sawale lo cucu serupa moga. Awak bini jo. Ya kan? Nabi Muhammad baca sejarah beliau lupa. Kalau dibaca sejarah kita tidak akan menuduh Nabi Muhammad tu macam-macam. Serupa orang orientalis. Nabi Muhammad kapan beristri lagi? Setelah Ibu Khadijah meninggal. Beda aja Muhammad nang gini. Muhammad nang gini, duit bini je lain. Setelah meninggal Ibu Khadijah, baru nikah jo Ibu Aisyah. Dan yang perawan hanya itu. Nah lain-lain disuruh di Allah menikahi janda-janda yang suaminya meninggal di medan perang, anaknya menjadi yatim. Nah janda-janda nomor anak yatim tu nan dinikahi dek Nabi. Ya kan? Sejarah ini orang Islam harus tahu. Ya kan? Bang kau ini pak niru sunnah Nabi. Abaco lihat bahas sunnah Nabi itu ini banyak. Dan sembarang ngecek saya pak. Baca balik. Mengambil ni je pak menjalanan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi itu? Sejarah kita baca lagi. Sejarah itu ada. Jadi Nabi Ibrahim kau saikhlas-ikhlas orang rumah mengizinkan babini. Kutiku anak lahado jo bini baru timbul juga kecemburuan dan nibuati dari istri itu. Ya Allah, tentu suami yang bola kasayang ke bininya nan baru lesinan nyo dape anak. Disuruh dia Allah Nabi Ibrahim ko memindahan bini baru tu. Kalau dari para kopi Polomas ke Azizi siko akan dakek tempat pindah tanya. Dia becak saya bisa mah. Iya kan? Kuat do kasur guys. Iko dari Babilonia sekarang namanya Irak disuruh pindah ke Makkah. Supaya jan bini ko apa nama tu? Ibu hatinya.
Disuruh pindah jauh-jauh. Nah, sekarang beliau pindah itu di mana tempat dia pilih. Kalau awak Pak, mungkin nanti pikir awak membawa keluarga pindah kok di mana bisa ekonomi rancak. Di mana sumber hidup nan bisa bertambah. Iya kan? Dek Nabi Ibrahim tak? Kamanyo bawa istrinya tu pindah Ustaz. Nah, kita baca ini doanya. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ikon yang ditiru dah Pak. Oh Tuhan kami, sesungguhnya aku. Jadi dalam bahasa Arab kalau menitipkan sesuatu ditinggalan, ada bahasanya taraktu. Tapi Nabi Ibrahim tidak memakai kalimat taraktu, tapi askantu. Sebabnya tu, kita taruhin ke muka. Aku titipkan sebahagian dari yang akan bekal anak dan cucuku. Jadi Nabi Ibrahim lah tabayang dia dengan kekuasaan Allah. Nabi Ismail tu nanti lah gadang ke babini kalai anak-anak cucu. Maka beliau pakai di situ min dzurriyyati. Ku ndak nyolataan sinan kan ndak cucu lah tu doa. Anak pertama lu tu lah gaib dapat. Ya kan? Di nagari yang tidak tumbuh tanam-tanaman gersang, bahasa awaknya kariang korontang. Pada banyak nagari na lain nan subur, bangko sinan dipilih dek Nabi Ibrahim. Jawabannya ayat selanjutnya, inda baitikal muharram. Karena di sana ada rumah ibadah yang pertama dibikin oleh Allah, disuruhnya malaikat membangun, namanya ada Baitul Atiq, ada namanya Baitikal Muharram, ada namanya Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka beliau pakai istilah askantu. Kalau suami isteri Pak kan acok di doa orang semoga sakinah mawaddah warahmah. Askantu itu dari kata-kata sakinah. Jadi kalau anak ditempatkan dake masjid itu akan tenteram. Cubalah Pak nanacok salat di masjid. Kau cuba salat di rumah. Tak sama anunya dah Bu, kekusukannya. Beda aura masjid kan. Jadi awak nambah tetangga aja masjid. Kau nan salat wajib kah? Iya kan, kalau Pak nama masih dinas di kantor, ada musalah di kantor berjamaah. Jangan salat sorang-sorang yo. Kudo zebra nan ditangkok singo nan tersisih dari kawan Pak. Calian ada Pak di TV. Nama kabau kijang kudo zebra nan ditangkok singo, ana menyisih aja kawannya. Nama kelompok-kelompok tu nya betul, sedih singo calian ndak lantengannya. Dapat tersisi aja nyok kajama. Nah, jadi kalau salat sorang-sorang tu Pak, ya kan? Tak ada imam nak mengandalian apa capek-capek sama. Kadang-kadang mata Pak menceliak ke telotiang tu dalam Rabbana lakal hamdu mil usama. Tapi kalau awak dikontrol imam, kita akan mengikuti imam. Terarah salat berjamaah itu. Ya kan? Ikut yang kena tiru dah Pak. Kama ibu kepindah, silakan. Tapi cari dake rumah ibadah. Masalah rezeki tidak perlu dipikir Ustaz. Rezeki ku awak disuruh bawa usahanya. Hari paujan orang mengalih cindu aja, tidak nyentuka galihnya. Lai tu jual aja. Lai. Ada orang yang suka makan cindu hari hujan tu. Bapak ibu. Tu jual aja. Rezeki jan. Ada orang membuat kue. Ada seorang kuliah subuh hanya pesan kue kayaknya. Kini lihat tak? Ini apa-apa. Iya kan? Rezeki jangan dipikir urusan Allah. Pak, awak jo anak gua nangka dikhawatirkan doa Nabi Ibrahim selanjutnya. Ba mengko dake rumah ibadah ambo letak anak-anak ambo. Nyulang meminta wali Rabbana liyuqimus salah.
Agar anak cucuku sampai hari kiamat, orang nan rajin mendirikan salat. Apa cara berfikir Nabi Ibrahim? Dia tidak mengkhawatirkan anak dimakan anaknya sudahnya mati. Nah, itu dia fikir. Itu urusan Allah. Nanyo khawatirkan kalau generasi keturunan ninyo indak salat. Itu nak ditiru dah, Pak. Pak, orang pensiun mah enggak ada gajinya orang kerja. Alah, ambo salah ambo kecil pensiun ambo kinilah bertambah-tambah saja ambo pensiun. Jorong pensiun 1.300.000. Kinilah 1.900.000. Nyali bertambah je sekali 2 tahun bertambah. Apa bayar listrik lampai 100.000. Berarti tinggal 1.500.000. Ya kan? Tu ada lo kau pembayar telepon. Pembayar PDAM. Lah, dia letaklah tinggal 700. Ambo makan saya nasi 10.000 atau nasi uduk, leza dang sebulan. Tidak, Pak. Tapi Allah magi ambo rezeki ndak ketika kerja di naruang jo pensiun tu saya. Sontalnya magi Allah di Allah. Apa-apa ibu. Tanyalah je udah ambo tu. Ya kan? Macam itu, Pak. Jadi kita jangan kaum muslimin satu mengurus rezeki. Dan disuruh dia Allah bau akar jawab tu turui. Serup ustaz serup pemboga jangan banyak mukia janji je jamaah. Kadang-kadang ndak datang, Pak. Bang kan ndak datang ustaznya telefon orang. Ndak ada makanan ambo tadi je. Ya kan? Harus je makanannya kepengen ngaji tu. Kalau ada jadualnya mah. Ya kan? Aku berubah. Kan ada orang pengurus masjid. Kau tak berarti. Ustaz kau nyotuka Pak. Pindah nyo lagi tahu. Ustaz kau tolong solo kan. Kira lah ustaz lain mengaji. Ada orang kemahnya udah ngang kaji ustaz tu dah, Pak. Udah kau sebanyak kaji nambah sampai. Mikonya sampai tempat lain lah. Tekanan ni. Itu hikmahnya. Sebab orang tukang ceramah, Pak. Mudah sedihnya maulah bahan yang disampaikan ustaz lain tanya. Tanyalah ke liau ke indak. Ambo acok mendengar udah ko mengaji lualun mubalih mulai di padang pasir. Masjid Sahara. Nyo ndak ketahu nge ambo lambo mudur. Nyo tu gak mudur je baru tu. Buya Datuk Tampalawan, Buya Arwan Kasri acok mendengar ceramahnya. Buya Jamaris Aziz, lah gaik ko mbo kini atakana dia mbo kaji buya-buya lambo tu. Jadi jam berang tak ke pengurus masjid, orang nak nyogi tahu, dolan tukar saya ustaz, mendengar awak sinan. Ya kan? Ada nampak yang tua pengurus masjid tu nyoturui, maaf ya ustaz, pengurus nak muda-muda kini macam. Ya kan? Nyogi aja mau pelok depan tu. Padahal nak satu ngaji dah. Rejak lah nyogi, liwat nak keluar dah. Awak dipak ni dengan kaji ustaz lain, pelok dapat lah. Tu Pak. Jadi anak ni ada di dunia kau syukuri sadonya. Jadi doa Nabi Ibrahim tadi ya, nyo ndak mengkhawatirkan masalah rezeki ya anak. Sudah tahu lah. Inyo nan nyo khawatirkan generasi kau ndak taat ke Allah, ndak salat tu nyo khawatirkan. Selanjutnya lah. Waja'al af'idata minan nas tahwi ilaihim. Kau rancak mana lo doanya kau, Pak. Jadikanlah sebahagian hati manusia sayang ke keturunan ambogoj. Coba Pak Rasuan, ndak kado orang berang awak rajin ke masjid kau, Pak. Jadi public figure dia orang. Dia celiklah si anu tu. Ndak berputih waktu tu dia ada taruh ke musa. Jo inyolah bakawan. Orang taat ke Allah tu macam. Itunya. Hanya lagi ada Allah tu Nabi Ibrahim doa tu. Ada cik lain dan ujung doa kau. Ikon tak masuk akal menurut awak tapi ternyata terbukti. Nyo tinggal anaknya di bumi nan tak amuh ditanami. Karyang kerontang. Tapi anaknya minta warzuqhum minat thamarat. Agilah rezeki untuk anak cucu mbon ketibo siko ko buah-buahan ya Allah. Pak, apa nampai haji, nampai umrah, lewat sobok, taruang, antimun,
pisang di Mekah tu. Mangai tu jariangnya patai tu sinan. Tak ada batangnya sinan tu dapat. Kenapa ada? Itulah doa Nabi Ibrahim. Murah saja Allahnya. Nyu kirim dia Allah buah tu ke sinan melalui hambanya yang lain. Walaupun batangnya ndak ada. Apa dia zizi ko? Dia ada menanam pisang. Ndak ada kan? Tapi ada ndak apa memakan pisang? Lain artinya. Jadi jangan dikhawatirkan rezeki kok. Orang banyak cameh je rezeki kok Pak. Kalau ikut baam boleh. Itu urusan Allah. Dan dikhawatirkan anak kita ndak berpendidikan agama, ndak ba'a serinyo, ndak salat. Nah, itulah doa Nabi Ibrahim. Jadi seutama-utama doa Pak, rancak doa nabi-nabi kok kita tiru. Ya kan? Karena doa itu sangat tinggi bobotnya yang dibaca Nabi itu. Mudah-mudahan jemaah Masjid Al-Amilin bisa meniru Nabi Ibrahim. Ambo itu pula. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.